Assalamualaikum semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang desa wisata. Desa wisata menjadi bagian yang penting dalam pengembangan kepariwisataan di Indonesia karena memang beberapa wilayah di Indonesia bisa mengembangkan desa wisata berhasil dan memberikan kemanfaatan bagi masyarakat di pedesaan. Nah, teman-teman kalau searching tentang desa wisata, ada 4 daerah di Indonesia yang bisa desa wisatanya itu sudah berlevel internasional. Dua, dua di antaranya di Bali dan dua di antaranya di Jogja. Kenapa di dua provinsi tersebut harus kita pahami bahwa pengembangan pariwisata di Indonesia di level lokal itu di DIY dan di Bali menjadi tujuan pariwisata di dalam negeri, domestik ataupun di luar negeri. Nah, di dua daerah di Jogja yaitu Ngelanggerengan. Teman-teman kalau belum ke Ngelanggeran harus ke sana ya, karena memang di situ ada embung yang bisa memberikan teman-teman inspiring atau pengembangan pariwisata di desa yang bermanfaat bagi masyarakat di sekitarnya. Masih di Jogja ada Desa Bukirsari. Teman-teman yang sangat mencintai batik akan bisa melihat bagaimana proses pembuatan batik, kemudian di desa-desa tersebut masyarakatnya juga mengembangkan batik dan banyak turis yang ikut membatik di situ dan juga baik masyarakat lokal ataupun turis. Nah, Desa Bukirsari ini sebagai sebuah kawasan wisata desa itu bisa memberikan kemanfaatan bagi masyarakat di desa. Kemudian kalau ke Bali jangan lupa ke Panglipuran ya, di sana memang pengembangan desa wisatanya itu sudah bagus ya karena masyarakat terlibat penuh dalam pengembangan pariwisata. Kemudian ada Desa Jatiluwe. Di sana hampir sama dengan Panglipuran yaitu pengembangan desa wisatanya itu sudah memberikan kemanfaatan baik untuk pertanian ataupun untuk pariwisata. Terkait dengan pengembangan pariwisata di desa ini atau yang dikenal dengan desa wisata ini tidak bisa dipisahkan dengan adanya Undang-Undang nomor 3 tahun 2024 tentang desa. Nah, di dalam undang-undang yang baru ini ya, tahun 2024 ini kan menggantikan undang-undang yang lama tahun 2019 tentang desa. Di dalamnya ada pasal 67 yang menyatakan bahwa desa berhak mengelola kelembagaan desa, kemudian desa berhak mendapatkan sumber pendapatan, dan desa berkewajiban untuk mengembangkan pemberdayaan masyarakat setempat. Nah, atas dasar pasal ini kemudian muncullah desa wisata sebagai bagian untuk mengembangkan pendapatan masyarakat pedesaan dan untuk pemberdayaan masyarakat di sekitarnya karena memang pelaku dari desa wisata ini adalah masyarakat sekitar. Kemudian juga desa wisata itu bisa mengembangkan kelembagaan desa. Kenapa? Karena masyarakat desa terlibat dalam pengembangannya. Apa itu desa wisata? Desa wisata adalah sebuah daerah pedesaan yang menjadi tujuan wisata yang menawarkan daya tarik wisata, fasilitas penunjang, dan kemudahan akses. Desa wisata juga merupakan bentuk pengembangan pariwisata yang berfokus pada kontribusi masyarakat dan pelestarian lingkungan. Desa wisata memiliki keunggulan budaya, alam, sosial, dan hasil karya masyarakat. Nah, yang menjadi titik tekannya adalah keterlibatan masyarakat dalam pengembangan desa wisata ini. Nah, sebagaimana penjelasan sebelumnya, konsep dari desa wisata ini adalah satu, pemberdayaan masyarakat, yang kedua, mengembangkan potensi lokal, yang ketiga adalah pariwisata berkelanjutan, yang keempat adalah integrasi unsur wisata, yaitu terintegrasi dengan masyarakat, yang kelima, mengembangkan potensi lokal, dan yang keenam adalah menggerakkan ekonomi pedesaan. Nah, yang menjadi konsep utamanya adalah masyarakat dan desa. Masyarakat sebagai penggerak, desa wisata digerakkan oleh masyarakat desa. Nah, sehingga hal itu diharapkan bisa menggerakkan ekonomi di pedesaan. Nah, dalam konsep teorinya, desa wisata ini tidak bisa dipisahkan dari konsep yang disebut dengan community based tourism. Apa itu community based tourism atau dikenal dengan CBT? Community engagement in tourism development is known as community based tourism (CBT), which refer to tourism that focuses on the impact of tourism on the environment, community empowerment, and strengthening social organization. Sehingga yang menjadi penekanan adalah pemberdayaan masyarakat. CBT emphasizes the active participation of communities in tourism planning.
Sehingga yang menjadi titik tekannya adalah partisipasi masyarakat sebagai salah satu bentuk dari pemberdayaan komunitas. Dan CPT model ini mengikuti bagaimana masyarakat itu merencanakan sebagai investor, eksekutor, manajer, monitor, dan evaluator dari desa wisata ini, sehingga memang secara keseluruhan masyarakat itu terlibat dalam pengembangan pariwisata. Nah, sehingga CPT ini tidak bisa dipisahkan dari komunitas ya sebagai penggerak dari desa wisata. Nah, apa sih keunggulan CPT ini? Yang pertama adalah peningkatan ekonomi masyarakat, yang kedua adalah pelestarian budaya dan lingkungan, yang ketiga adalah penguatan identitas lokal, yang keempat adalah meningkatkan partisipasi masyarakat, dan yang kelima bagi wisatawan, CPT ini juga memberikan pengalaman ya, pengalaman otentik yang tidak dimiliki di lokasi tempatnya, kemudian perjalanan bermakna dan pengetahuan yang lebih dalam tentang lokasi yang sangat otentik itu. Nah, itu yang menjadi keunggulan dari CPT. Akan tetapi, CPT juga memiliki kekurangan ya, yaitu harus kita pahami bahwa masyarakat desa itu secara manajemen pariwisata juga tidak terkelola dengan baik, sehingga memang itu menjadi kekurangan, yaitu kekurangan SDM dalam mengelola wisata, kekurangan fasilitas wisata, keterbatasan modal pengembangan wisata, adanya konflik antar komunitas terkait dengan keuntungan, pengelolaan, sustainable, dan seterusnya, termasuk pembagian kerja ya di dalam pengembangan wisata. Konflik sosial dan budaya pasti akan muncul ya, karena masyarakat pendatang atau turisme itu akan membawa kebudayaan yang baru. Yang keenam adalah over tourism. Di desa pasti akan banyak orang berdatangan turis yang itu pasti membawa budaya baru, berpengaruh pada perkembangan masyarakat. Nah, itu tadi ya tentang desa wisata, yang mana desa wisata ini sangat bermanfaat bagi pengembangan pariwisata di desa. Ada manfaatnya, ada kekurangannya. Kemanfaatannya itu terkait dengan penggerakan ekonomi di desa yang banyak melibatkan masyarakat. Kekurangannya adalah SDM yang perlu ditingkatkan dari waktu ke waktu. Sekian ya penjelasan tentang desa wisata kali ini. Semoga bermanfaat dan nantikan penjelasan berikutnya tentang sosiologi dalam konteks berbagai macam permasalahan di masyarakat. Salam.